warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus menerus, membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, dalam dialogis ini ada frame yang harus kita taati. Pertama, terus kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, ojo jangan olok-olok, nanti diazab oleh Allah. Mari kita perdengarkan 4:59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa, kurangi perdebatan. Surat 40 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga pemirsa, jangan olok-olok. 45 ayat 9. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Diazab. Pemirsa, seperti biasa, senantiasa di Ramadan terus-menerus ini, judulnya berbeda-beda. Untuk kali ini, judulnya pendidikan. Terus, apa maksudnya? Ojo lali, bangunlah jiwanya. Dan jangan lupa ditulis nomor teleponnya di luar Jabodetabek 021 574 3478. Di dalam 574 3476. Pemirsa, saya sebentar lagi ditemani oleh sahabat santri dari Malang, Kerangalam. Yang pertama saya undang Mbak Hani Purbatin. Monggo silakan Mbak Hani. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mbak Hani. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan. Yang kedua, pemirsa, saya undang untuk yang satu ini, juga dari Malang, Mas Yan Prastia. Monggo Mas Yan, silakan masuk. Assalamualaikum Cak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Sama-sama Kerangalam ya. Iya. Kera itu arek. Iya. Ya. Ngalam itu Malang. Berarti kalau salam jadi malas. Loh, kalau dibalik gitu toh. Bani. Luar biasa sampai di tempat ini. Di sini syaratnya harus mempelajari Quran dan ya mencintai Quran. Tetapi Anda, Mbak Ani, seorang guru. Ya. Guru apa? Saya
Guru kewirausahaan Cak di SMK Negeri 9 Malang. SMK itu SLTA? Setingkat SLTA. Setingkat SL di mana? Di SMK Negeri Malang di daerah. Oh, negeri ya? SMA Negeri Malang. SMK Negeri Malang. Ya. Sudah berapa lama? Saya sudah 7 tahun. Setahun. Di SMK, sebelumnya saya di SMA. Oh, dari SMA pindah ke SMK. Iya. Sama-sama di Malang kah? Iya. Sebentar, sabar, nggak usah tegang-tegang dong. Saya ke Mas Yan, seorang profesor, Prof. Yan. Hari ini sampai saya jadikan sebagai orang yang pernah pelaku, seorang yang pernah dididik dan kali ini mendidik. Tentu Mas Yan, Prof. Yan juga pernah ke luar negeri setelah mengenyam sebuah pendidikan. Tidak usah disebut negaranya. Pernah kan? Ya, sering. Berapa lama? Dalam satu event atau apa? Ada yang cuman sekitar 2 minggu. Ada yang stay di sana sampai 1,5 tahun. Pernah stay di sana 1,5 tahun. Tentu sudah banyak tahu ya tentang pola pendidikan orang sana. Ya, lebih kurang bisa memahami lah. Bisa memahami. Ada nggak perbedaan dengan yang ada di Indonesia? Sangat beda sekali. Sangat beda? Ya. Loh, sangat beda? Ya, dari beberapa negara itu saya katakan mungkin sekitar 80% yang pernah saya kunjungi berbeda dengan Indonesia. 80%? Ya, sehingga saya dapat mengatakan sangat berbeda itu karena 80% angka yang tinggi. 80%, kalau 50 gila ya? Iya. Nah, berbeda gitu aja. Beda. 80. Coba Mbak Ani. Ya. Mbak Ani sudah pernah di luar negeri untuk mengenyam pendidikan seperti yang dilakukan oleh Prof. Yan. Kalau pendidikan enggak, ya hanya kita melihat di Hongkong, ya di Beijing, katakanlah di Arab. Mungkin lebih kepada ya kunjungan ya. Iya, hanya kunjungan Ya, aja. kunjungan. Ada juga perbedaan dengan Indonesia? Sangat. Iya. Sangat berbeda. Berbeda. Sepintas dengan yang Mbak Ani pikirkan. Perbedaannya di mana? Yang paling dominan di pelajaran kah? Di akhlak kah? Atau apa? Kalau yang saya amati, Cak, kalau untuk pelajaran atau materi, kita tidak kalah dengan mereka. Materi tidak kalah dengan mereka? Iya. Tetapi artinya kurikulum tidak kalah? Kurikulum tidak kalah. Oke. Tetapi untuk akhlak atau perilaku, itu kita benar-benar perlu kita benahi, yang benar-benar dari dasar harus kita benahi. Loh. Yang luar biasa. Sebentar. Kok jadi saya bingung? Indonesia itu kan terkenal budi pekertinya. Kok kemudian ada beda dengan yang di luar? Kan sebetulnya banyak orang luar itu meniru ya semacam kebiasaan di Indonesia. Indonesia kan punya budi pekerti, punya akhlak. Gitu. Kalau kita bicara kurikulum sama dengan lebih, perbedaannya berarti di akhlak. Ya. Di akhlak. Ya. Pemirsa, luar biasa ini. Menarik ini. Perbedaannya di akhlak. Susah saya nerimanya ini. Makanya jangan pergi dulu. Ada yang lewat. Siapa itu? Tuh yang lewat. Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ramadan ini. Orang itu bergantung agama temennya. Kita bergaul sama tukang gendang setiap hari, lama-lama makmur kita. Sahur jelang sahur. Jelang sahur setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat di TVRI. Ramadan, bulan suci. Cakep Show. Cari kemana pesannya. Yang cakep-cakep ada di sini. Cakep penampilannya. Cakep orangnya. Cakep suasananya. Cakep pula sapaannya. Cakep Show. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 di sini. Di saluran pemersatu bangsa. TVRI betul sekali.
Pemirsa, saya agak lemes jadinya. Gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya lemes pemirsa, kaget. Indonesia ini orang-orang yang luar biasa budi pekertinya ketika itu. Kok sekarang jadi saya susah nih. Saya belum bisa menerima. Di luar itu lebih kepada akhlak. Gitu kan? Iya. Sebentar. Saya ingin tahu. Ini kan masih kunjungan. Saya ingin tahu sudah berjalan. Betulkah di luar ya negeri XAY itu lebih mengutamakan budi pekerti? Iya. Jadi sepanjang pengamatan saya di sana, baik yang cuman kunjungan singkat maupun yang stay, itu di sana penekanan pada akhlak, etika dan moral itu justru pada pendidikan itu sendiri. Jadi bukan didapat di luar begitu. Dan itu mohon maaf di Indonesia memang agak dewasa ini ya. Boleh nggak saya katakan dalam bahasa Jawanya itu karakter building? Ya, yang macam karakter building. Oh gitu ya? Ya. Kalau di luar negeri istilahnya soft skill. Soft skill. Ya. Jadi skillnya tuh lebih kepada soft. Ya, kepada soft itu kan jiwanya ya, batinnya. Iya. Kalau di luar kan hard skill ya, jadi orang kelas orang apa itu kan hard skill. Iya. Di dalam ya, soft ya. Perangkat lunak. Ya. Mungkin dalam bahasa komputer seperti itu. Jadi justru itu didulukan. Begitu kan? Setuju. Kalau di Indonesia didulukan apa PR-nya? PR. Jadi anak diajarin untuk apa tadi yang di luar tadi? Hard skill. Gitu ya? Iya. Iya, kalau saya amati untuk saat ini seperti itu, Cak. Cuman kita tetap berharap bahwa akhlak ini bisa kita bentuk karena saya sebagai pendidik, saya yakinnya. Pendidik apa pengajar? Iya, maunya sih pendidik, Cak. Oh gitu, Iya. saya takut pengajar. Kalau Sebab Mas Ayu ini kalau ngajarin anak main sepeda, ya tapi bisa dilepas tuh. Oke. Nah, mau jatuh maaf Pak. Oh, Terus jadi nggak direken kan? nggak direken gitu ya. Mendidik dengan mengajar beda. Iya, beda lah, Cak. Kalau mendidik lebih kepada sentuhan-sentuhan kasih Iya. sayang. Jadi Gitu kan? kita mengantar mereka sampai berakhlak yang bagus sehingga ilmu dia sangat bermanfaat, bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau dia punya akhlak yang bagus. Oh, jadi mendidik itu sekaligus menawin selain daripada kurikulum. Iya. Gitu ya? Jadi diajak anak itu untuk saling kasih sayang gitu kan? Iya, Cak. Diajak anak untuk kemudian punya tanggung jawab. Gitu. Iya, jadi kalau boleh saya cerita sedikit. Ya, boleh. Ya, Boleh. jadi di saya cerita di Ya, tempat saya. nggak apa-apa. Di SMK Negeri 9 itu, di SMK Negeri 9 Malang, kepala sekolah saya, kemudian guru, kemudian staf, siswa, semua diajak untuk fakta integritas setiap hari Senin. Itu Sebentar. Pemirsa, ini ada sebuah sekolah. Setiap hari Senin, dari mulai kepala sekolah, guru hingga murid. Apakah dalam upacara itu maksudnya? ya dalam upacara. Dalam upacara itu diajak fakta integritas. Berarti ada pernyataan-pernyataan gitu? Iya, jadi ikrar. Konkretnya gimana? Jadi di dalam upacara itu, di sela-sela setelah baca Pancasila, kan pembinanya atau kepala sekolahnya yang baca. Kemudian itu ada ikrar untuk semua harus menirukan. Karena untuk mengevaluasi bahwa kita pertama itu tidak mempersekutukan Tuhan. Oke. Kemudian hormat kepada orang tua dan Atau guru? Bapak Ibu guru. Oke. Yang ketiga tidak berdusta. Tidak berdusta. Ya, termasuk tidak bohong ya? Iya. Yang keempat Sebentar lagi. Pertama, tidak menyekutukan mempersekutukan Tuhan. Ya. Terus, Yang kedua, hormat kepada orang tua dan Bapak Ibu guru. hormat kepada ibu bapak dan ibu guru. Ya. Weh, Yang ketiga, tidak berdusta. tidak berdusta. Saya jadi ingat ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang, ya Rasulullah, aku kalau ingin masuk Islam berat nggak? Salah jam. Wah, kamu jangan bohong aja. Jangan berdusta. Terus. Ya. Tidak mencuri. Tidak mencuri? Oke. Yang keempat, selalu
berbuat baik kepada semua, baik teman maupun Empati dengan teman, Iya. tidak melakukan kekerasan. iya. Kan sekarang banyak tawuran itu. Nah, itu Oh, itu dijadikan satu kriteria atau apalah dalam berikrar, perjanjian iya, berikrar. ikrar itu. Terus. Kemudian yang keenam, lingkungan. Jadi kita harus merawat lingkungan. Merawat lingkungan, Iya. luar biasa. Terus Kemudian harus saling sayang atau menyayangi semua warga sekolah. baik anak itu sendiri, guru maupun Iya, lingkungan. dan saling Dan menghormati. orang tua beserta lingkungannya juga. Iya. Wih, luar biasa. Terus. Yang terakhir, patuh mematuhi semua peraturan sekolah. Pemirsa, kalau saya zaman itu diadakan satu pendidikan seperti ini, luar biasa. Saya dulu ada. Kalau nggak salah cuman budi pekerti. Bahkan itu budi pekerti saya tidak pakai ya semacam pernyataan seperti ini, tapi di salah satu bidang studinya itu, kalau di rapotnya itu Iya. ada loh. Budi Jadi- pekerti 8, budi pekerti 10, saya dapat 5 terus dulu. Artinya ada dulu budi pekerti itu. Iya. Sekarang di rapotnya itu ada nggak? Sepengetahuan saya kayaknya sudah dihapuskan, tetapi kami berharap Sebentar, Semoga. pemirsa. Saya baru tahu pemirsa. Ternyata budi pekerti dan akhlak tidak lagi menjadi jaminan anak sekolah. Terserah kamu mau nakal atau tidak. Tidak ada nilainya. Padahal ini yang penting pemirsa. Ini harus ditaruh lagi pemirsa. Supaya anak nggak main-main. Pantas pemirsa. Ada tawuran. Waduh. Aduh, bahaya. tapi anu Cak, yang ini kurikulum baru ini kami juga baru di-upgrade lagi. Mulai ada penilaian sikap hanya seperti wali kelasnya, kemudian PK-nya, Wali kemudian kelas guru agama, menilai siapa? ya siswa. Siswa. Artinya Jadi- belum masuk di dalam perapotan. Lah ya, untuk semester yang Oke. ini sudah mulai ya, oke. sudah mulai dari mulai wali kelas, kemudian PK atau PP-nya, kemudian guru agama dan guru PKN. Jadi ini sudah mulai. Jadi ada melegakan untuk ya, Saya ada. sudah kaget pemirsa. Sampai hampir meluap. Gitu loh. Bukan emosinya, puasa-puasa nggak boleh emosi. Tapi heran saya. Kalau itu tidak ada, ini berbahaya. Maka jangan sampai terjadi di luar nanti si anak seenaknya untuk melanggar, ya katakanlah jadi asusila. Atau mungkin barangkali, ya seperti kita dengar di TV lah, bahwa anak itu jadi seperti itu. Karena tadinya sempat hilang pendidikan yang disebut sebagai akhlak itu. Jangan pergi pemirsa, lebih dalam habis ini kita bahas. Karena ada yang melewat. Siapa itu? Ramadan yang menyatukan. Mulai ayat dari sini ya. Dan kini kita ikuti informasi selengkapnya. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Ditangkap terkait kasus kepemilikan senjata. Ibunya berada di hutan 15,5. Teguh pemadam kebakaran. Nasionalisasi pegawai negeri sipil melaporkan dari Jawa Barat. Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kita berjumpa lagi di Kita Remaja. Goga. Aku pasti kembali. Viva. Love me like you do. Lagi. Yang suka bersenandung bisa ikut di sini. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang musik? Kita Remaja setiap Sabtu pukul 15 di saluran pemersatu bangsa TVRI. Betul sekali. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Pemirsa,
sama si gemetar, terkaget-kaget. Bahaya kalau enggak kita segera mulai akhlak seiring berjalan dengan pendidikan sama-sama. Prof Yan sudah beberapa kali ke luar dan sempat stay satu negara. Di sana yang menjadi sebuah sistem pendidikan yang sehingga kok orang-orang sudah keluar dari sekolah itu tidak nakal gitu loh. Kalau Prof Yan melihat luar itu dengan yang ada di sini, pernah masuk penjara, bukan masuk penjara, jalan-jalan ke penjara, lebih banyak mana? Ya, Penjara yang terisi di sana dengan yang di sini. Wah ya memang soal penduduknya banyak di sini, tapi bukan itu maksudnya, karena ada perbandingannya. ya rasionya maksudnya. Rasionya. Kalau penjara itu kalau di ini perbandingannya saya ke Eropa aja ya. Ya, Kalau di Eropa itu memang nggak usah disebut negara. banyak negara itu yang memang penjaranya itu hampir minimal, tidak ada penghuninya. Oh, oke. Nah, itu juga mungkin akibat dari pendidikannya itu sendiri ya, Oke. karakter. Dan tadi saya juga tertarik dengan Bani. ini tadi ya, itu tentang mentalitas dan janji anak bangsa tadi. Ya, Ikat janji. saya jadi teringat tahun 2008 2008. itu ada suatu lembaga pendidikan internasional yang bernama NACE. Apa tuh? NACE, NACE. Ya. NACE Ya. ya, NACE ya. memberi rekomendasi kepada dunia pendidikan internasional, tapi pada saat ini banyak diadopsi luar negeri. Itu tentang soft skill masuk ke kurikulum. Wih. Cuman modelnya bukan sendiri seperti tadi mata pelajaran budi pekerti, bukan. Masuk ya. Iya, jadi setiap mata Seiring pelajaran berjalan. itu harus mengandung unsur soft skill. Setiap mata pelajaran. Ini. Nah, terus. Itu sudah diadopsi di banyak negara di luar negeri. Cuman entah di Indonesia akan diadopsi kapan kita belum tahu ya. Nah, terus kemudian yang menarik lagi untuk pendidikan usia dini sampai ke atas, itu mereka membagi dalam 7 tingkatan. Dibagi 7, jadi Iya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, Sebentar. 3. Apa Pak? 7 tingkatan. 7 tingkat. Iya. Ada 7 tahun pertama. Iya, 7 tahun pertama. Yang benar ini. Iya, Nggak usah sebut negaranya. Tapi negara itu maju nggak sih? maju. Saya baca hadisnya dulu. Oh, iya, Silakan Mas Wiro. Saya tertarik ini. Ada 7 tahun. Iya. Saya pernah baca nih hadis. Cuman saya lupa. Maklum. Saya nggak hafal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, mengatakan bahwa biarlah anak-anak kalian bermain dalam 7 tahun pertama. Terus. Kemudian didik dan bimbinglah mereka dalam 7 tahun kedua. Terus. Sedangkan 7 tahun ketiga, jadikanlah mereka senantiasa bersama kalian dalam musyawarah dan menjalankan Untuk tugas. tanggung jawab. Gimana? Persis sama. Persis. Iya, jadi Jadi 7 tahun pertama gimana? 7 tahun pertama itu anak itu kan diberlakukan dengan pembekalan etika dan moral, dididik, disayang ya. 7 tahun kedua mulai diberi pembelajaran, 7 tahun ketiga mulai diberi tanggung jawab. Subhanallah. Jadi rupanya orang Eropa mengadopsi Islam tadi itu. Nah ini hadisnya, Nggak enak jadi. saya kan ngomong apa adanya. Jadi nggak enak saya. Orang Eropa mengadopsi Ya, Rasulullah. itu tadi bukunya dibaca. Orang Indonesia, kok kesini Indonesia. Pelan-pelan kita bahas. Iya. Pastilah kita kan Islam terbesar ya. Ya alhamdulillah. Sebetulnya di Al-Quran juga ada sistem pendidikan. Ya, kalau tidak salah, ini sudah dilakukan oleh para nabi. Tapi dibuka sedikit aja ayatnya ya. Oke. Surat 31 ayat 13. A'udzu billahi Bahasa minasyaitonir rajim. Wa il qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Inna syirka. La zulmun 'adzim. Baca Indonesianya. Ini terkenal banget ini ayat ya kan? Atusrik billah. Jangan musyrik. Tapi bacanya sampai ke 14 ya. Lebih enak. Silakan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Yes. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lanjut.
dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Menerawang apa ini? Menerawang apa ini, Prof. Yan? Persis dengan sistem yang diadopsi di Taiwan dan Hong Kong. Subhanallah. Persis seperti ayat ini. Ya, satu Jadi hal yang tidak menyekutukan Allah. Adakah Ikrar yang. ya salah satu ikrar janjinya di Ya, yang pertama Ya, itu yang harus pertama. tidak bersekutukan Tuhan yang kedua tidak pula durhaka, terhadap ibu Orang bapak dan bapak harus ibu. menghormati ibu bapak dan juga ibu guru. Ya, Ada itu. ada. Mbak Hani kemudian tiba-tiba kok mengadakan seperti itu, ngarang apa menemukan ayat? Ya, pertama jelas kita sudah komitmen bahwa kita sebagai seorang muslim, Ya. ia harus taat pada Al-Quran karena itu adalah pedoman kita. Dan kita ingin membenahi akhlak anak bangsa ini Melalui wahyu. melalui wahyu. Emang Jadi- Mbak Hani suka baca Quran? Insya Allah Jam berapa bacanya? malam biasanya. Malam. Artinya di tengah-tengah setelah mendidik, Iya, baca Quran. iya, Salah satu pointers itu ditemukan di Al-Quran, kemudian dicoba iya, untuk dilaksanakan, iya, diaplikasikan. diaplikasikan dalam bentuk sebuah kesepakatan ikrar. Iya, Itu dilakukan setiap Senin karena kita yakin bahwa kita ikhtiar suatu saat kalau ini terus-menerus kita lakukan, ini paling tidak kita mau melakukan kesalahan ada remnya, mau melakukan kesalahan ada remnya. Dan kalau generasi kita tidak mencuri, tidak berdusta, saya yakin berapa tahun ke depan tidak ada korupsi lagi. Maunya kita itu seperti maunya. Iya. Oke. Tidak menyekutukan Allah. Ya, sebentar, sabar ya. Saya terima Bu. Oh ya, Mbak siapa? Mbak Nini. Mbak Deni. Pak Deni. Silakan Pak Deni. Pak Dedi, halo. Ya. Dedi. Pak Dedi, Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Dedi. Pak Ustadz. Ya. Gak usah panggil Pak Ustadz, gak pantas. Password. Jangan aja. Oh iya. Passwordnya dulu Mas Dedi. Oh iya, Dak Nur. Ya. Passwordnya? Ya. Dak Nur, saya Passwordnya? luar biasa Dak Nur. Saya Passwordnya bangunlah jiwanya. bangunlah jiwanya. Oke, Mas Dedi. Lanjut. Dak Nur, saya tadi mendengar Ibu Hani Ya, Pul Hani Batin. tadi saya terharu betul, Dak Nur. Ya. Karena menurut saya yang jadi permasalahan di bangsa ini adalah masalah moral. Luar biasa. Terus. Moral anak bangsa. Terus. Karena terus terang, anak-anak saya pun juga kurang terperhatikan oleh guru-gurunya mengenai moral seperti apa gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, Kak Nur, Ya. saya itu kepengen bahwasanya ini perlu didengar oleh lembaga pendidikan lainnya supaya bisa menjadi suatu aturan yang bisa dilaksanakan oleh segenap Wah, murid dan guru yang ada. Mas Dedi, saya gemerinding ini nih. Merinding sama Mas Dedi. Lanjut. Karena gini, Cak Nur, sekarang kan kita pemerintah kan sekarang sedang dalam gerakan revolusi mental. Revolusi mental. Jadi menurut saya sekarang waktunya, sekarang saatnya. Jadi saya minta DPRI sebagai pemersatu bangsa Ya. dapat juga menyiarkan hal ini ke jam-jam time prime atau diulang agar seluruh elemen bangsa ini dapat melihat apa yang terjadi masalah dalam bangsa ini. Pemirsa, ini ada usulan dari salah seorang yang luar biasa untuk kepentingan bangsa. Katanya, salah satu diantaranya adalah revolusi mental. TVRI diimbau
Jadi Acara Cak Nur, begini yang di frame. Cak Nur, saya minta gini Cak Nur. Ya, lanjut. Karena ini kan rujukannya Al-Quran. Ya. Apakah di Al-Quran ada Cak Nur yang membahas mengenai hal ini? Pasti ada, Mas Dedi. Pasti ada. Mental. Top, pasti ada. Sebentar lagi saya jawab karena Dan masih ada. satu lagi Cak Nur, mohon TVRI acara ini kenapa malam-malam? Saya minta ini bisa diulang lagi karena ini sangat penting agar anak-anak bangsa Luar biasa. ini Luar bisa biasa. melihat apa sih Ya. yang sekarang ini perlu. Oke, perbaiki mudah-mudahan untuk didengar oleh TVRI. Ya, acara ini harus di prime time. Ya. Sebentar, ada yang mau telepon. ini sangat jelas. Saya nonton sama anak-anak nih. Nih Ya. saya Cak Nur. Cukup ya. Anak saya yang SMP ada. Mas yang Dedi, di sini nonton Mas juga. Dedi, ya. Nanti saya minta nomor telepon Mas Dedi di TVRI. Segera akan saya datangin ke rumahnya. Saya terima yang satunya ya. Ayo silakan Pak Ripto Jakarta. Silakan. Assalamualaikum. Cak. Assalamualaikum Cak. Ya. Ojo lali, bangunlah jiwanya. Jiwanya. Monggo. Mas. Cuma mau ini aja Cak, ngasih masukan Cak. Ya. Kalau bisa tayangannya tambah Cak sampai jam 2 gitu. Memang kok. Saya ini dianaktirikan loh. Tapi nggak apa-apa. Sabar, bar. Ya, terima kasih Mas Ripto. Ya, saya jawab yang pertama Pak Dedi. Ya, Pak Dedi. Adakah revolusi mental di Al-Quran? Istilahnya kalau dalang itu wadah, 60-12. Pendengarkan Mas Dedi, mudah-mudahan inilah maksud panjenengan. Subhanallah, luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa Terus? mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. 1, Tidak akan mencuri. 2, Tidak akan berzina. 3, Tidak akan membunuh anak-anaknya. 4, Tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka. 5. Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Apa kata Rasulullah? Lanjut. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada Mas Dedi, cuman ini disalahgunakan kadang-kadang Mas Dedi. Dipakai baiat, dipakai yang macam-macam, ujungnya untuk kepentingan organisasi, untuk yang ini, untuk yang itu. Bukan untuk kepentingan seluruhnya. Jadi ini juga masih dalam bentuk ya komitmen moral kepada Allah ada. Berarti sudah sedang melaksanakan itu. Alhamdulillah sudah Cak. Sudah berdoa. Ada satu lagi Mas Edi. Dicatat surat 6 151 sampai 152. Tapi dicatat dulu. Bacanya habis ini. Ada yang mau lewat. Apa itu? Ramadan yang menyatukan. Biasa kawan. Dia tarima ino kanda udah gai kiau piara kia toh. Indonesia Harmoni pekan ini hadirkan tema Perjalanan Seorang Nabi dengan narasumber Cak Mir. Tunda.
dari tempat ini. Dan Raka Kusnul sebagai pembawa Insya Allah acara. nih akan menjawab permasalahan hidup kita. Indonesia Harmoni, Ya. Minggu 26 Juni pukul 13 di TVRI. Kalau ada satu pertanyaan di dalam sini ada sebuah sesuatu. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Luar biasa. Terima kasih Mas Dedi. Ya, betul-betul luar biasa pertanyaannya dan juga dukungannya. Ada satu lagi ayat yang harus dibaca, yang konteksnya bahwa yang tadi, yang namanya apa tadi? Ikrar. Ya. Itu kayaknya nggak keluar dari Al-Quran deh. Nah, surat 6, 151 dan 152. Baca Mas Ayu. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, Itu lagi. Terus dan berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. itu lagi. Terus Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya Terus maupun yang tersembunyi. janganlah kamu apa lagi? Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi aja nggak boleh. Kamu nggak boleh mendekati perbuatan yang keji, baik nampak yang tersembunyi. Yang tersembunyi nggak boleh, apalagi nampak. Prasangka buruk gitu ya. Ya macam-macam begitu. Kan dari situ bangunnya. Lanjut. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, Terus? melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Ya. Terus? Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Jadi ternyata perintah itu banyak pemirsa. Termasuk barusan itu perintah. Tidak sembunyikan Allah. Tidak berani sama orang tua. Tidak mendekati keji mungkar. Ayo lanjut. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Terus? Hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Gak boleh nyolong maksudnya. Lanjut. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Terus. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Kendati pun ia adalah kerabatmu. Terus? Dan penuhilah janji Allah. Oh, perintah ya. Dan penuhilah janji Allah. Ya janji tadi. Terus. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Pemirsa, saya lemes. Ternyata ada perintah dari Allah untuk tidak menyekutukan, tidak berani sama orang tua, tidak nyuri. Ini perintah tah kepadamu, dan kamu harus berjanji. Itu pemirsa, tepat banget ya dengan itu. Alhamdulillah, Cak. Sesuai dengan Sesuai. Tapi tunggu, saya mau jawab telepon dulu. Assalamualaikum, Pak Ahmad Makassar. Wah, tuh saya lanjutkan berarti Mbak Hani. Ada perintah dari Allah untuk tidak menyekutukan, tidak mencuri, bla 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 bla. Tadi. Ya. Itu dilaksanakan Mbak Hani di sekolah. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin, setiap minggu sekali. Ya. Adakah pengalaman Mbak Ani di luar anak-anak kita yang mungkin barangkali ada tamu-tamu yang dari negara lain yang akhlaknya sudah bagus? Pernah nggak? Kebetulan, Cak, saya seperti ibu angkat dari anak-anak Isaac, jadi dari Vietnam, dari Jerman. Yang sekolah di sini kan? Atau? Dia volunteer, jadi dia sukarelawan. Iya, Ada yang sukarelawan, sudah ya. lulus sarjana, ada yang masih Ada kuliah. kerjasama dong dengan lembaga-lembaga di sini? Iya, ada yang dari Gitu. Universitas Brawijaya dengan Oke. UNMU. Nah, Ya. kemudian anak-anak ini Iya, dididik stay-nya atau dirumahkan di... Dirumahkan di saya. Ya, kami Bayar nggak?
Ya, sama sekali kami tidak mau menerima sepeser pun. Pemirsa, luar biasa. Ya, anak-anak dari luar diterima di rumah beliau. Nah, terus apa pengalamannya? Pengalamannya yang dari salah satu yang dari Vietnam, Ya. itu luar biasa akhlaknya, sangat santun perilakunya. Sebentar, nanti kita lanjutin. Saya terima dulu. Intinya yang dari Vietnam sangat santun. Saya nggak tahu dari negara lain. Semua mudah-mudahan sebelum ini santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman. Apa namanya? Bangunlah. Bangunlah jiwanya. Mas Herman Samarinda ya. Iya. Oke, silakan Mas Herman. Ayo, silakan. Ayo bangunlah jiwanya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Apa yang ditanya? Halo. Ya. Terima kasih. Iya. Pak Zahnur. Ya. Jadi kita dukung pemerintah Ya. regulasi mental. Sebenarnya pendidikan kita di Indonesia ini sekarang sudah hancur, ya kan? Wow. Karena sebetulnya harga diri itu dari mental, ya kan? Dan pendidikan moral itu sudah nggak ada lagi. Nah, ini perlu Ya. diberikan masukan kepada mengambil kebijakan, khususnya Menteri Pendidikan untuk ini dimasukkan lagi. Waktu saya kecil itu diajari betul di sekolah. Sekarang itu tidak ada lagi. Nah, ini beliau perlu tanyakan kenapa kok bisa dihapus? Siapa yang menyusun kurikulum ini? Orangnya ini bagaimana dulunya ngambil kebijakan? Nah, inilah hasil daripada kebijakan dulu yang menghapus pendidikan pendidikan moral ini nggak ada lagi. Nah, ini hasilnya sekarang ini. Pemerintah sekarang kita dukung, kita bantu lagi. Baik, Mas Herman, terima kasih luar biasa jadi hikmah bagi kita semua. Bahwa pemirsa, teman-teman, Mas Herman menginginkan agar supaya budi pekerti menjadi bagian dari kurikulum. Dan siapa sih yang menghilangkan ini? Ke depan bangsanya akan semakin merosot, begitu. Saya siap, Mas Herman, untuk menyampaikan salah satu diantaranya dari televisi, dan saya akan approach kemana-mana yang berkepentingan atau yang berhak. Betul itu revolusi mental. Memang pemirsa bicara revolusi mental, semua bicara. Dan alhamdulillah ini semua adalah perintah presiden yang saya muliakan. Semua bicara. Nah, kami ini rakyat kecil mencoba ingin memulai. Nah, memang revolusi mental harus dimulai. Tapi dari mana cara memulainya? Al-Quran yang membackup dan memberi informasi itu. Salah satu diantaranya adalah janji moral anak-anak. Kalau di zaman Nabi Ibrahim umur 13 tahun dan 8 hari ya sudah mulai diajarkan. Walaupun 8 hari belum bisa bicara, tetapi sudah di-backup oleh orang tuanya. Diarahkan untuk menjadi orang-orang punya moral. Nah, di 13 tahun ya sudah mulai berjanji moral. Ternyata pemirsa, itu dilaksanakan dan dilakukan oleh Mbak Hani di sekolahan, gitu ya? Iya, Cak, betul. Di sekolahnya? Di SMK Negeri 9. Di SMK Negeri 9. Iya. Nanti saya juga ingin tahu janji moralnya kayak apa. Dan tadi semua adalah perintah Allah. Inilah semua para nabi mempunyai goa. Wattini wa zaitun, demi pohon tin dan zaitun. Jadi Nabi Isa di pohon tin dan di pohon zaitun. Wa turisina wa hadal balatin. Nah, Tursina. Nabi Musa di Gunung Tursina. Nabi Muhammad di Gua Hira. Apa? Untuk membrainwash. Dalam rangka merevolusi mental orang-orang dipersiapkan. Tentu kita harus ambil hikmahnya dari anak-anak. Jangan ada pencurian. Jangan kemudian mereka berani orang tua. Maka peran guru dan orang tua luar biasa dibutuhkan. Maka ke depan mudah-mudahan tidak hanya sekedar kurikulum atau ditambahin itu. Ditambahin moral. Tapi seenggak-enggaknya guru dan juga orang tua yang di rumah paralel sama ini. Bahayanya guru bilang A, orang tuanya bilang B. Gurunya bilang B, orang tuanya A.
Jadi harus ada nggak ya pertemuan antara wali murid ya dengan guru? Iya, sangat untuk diperlukan. sama-sama dalam rangka mendidik moralnya itu. Iya, jadi dari awal kalau di sekolah kami mencoba mensinergikan apa program yang ada di sekolahan dengan para orang tua atau wali murid. Jadi setiap awal itu kita undang untuk memperlihatkan inilah program sekolahan. Yang terpenting di kurikulum apa di moral? Ya, baik kurikulum maupun moral. Penekanannya apa dulu kalau orang tua? Kalau orang tua kan nggak tahu kurikulum. Kalau orang tua, ya sekarang ini sekolahan kami menekankan ke moral. Supaya keluar dari sekolah tidak semakin bejat. Betul. Gitu. Jadi itu sudah rencana kepala sekolah dan semua warga yang ada di SMK 9 kepingin mendobrak biar moral kita atau akhlak kita biar lebih bagus, dan subhanallah kalau semuanya bagus, kita juga yakin pada tahun yang akan datang atau mungkin berapa tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi korupsi maunya seperti itu. Begitu, Prof. Cocok? Cocok sekali. Habis itu tajak ngomong, tapi ada yang mulai. Hebat, gak boleh marah-marah puasa. Pemirsa, masih ada yang mau lewat. Siapa itu? Ramadan yang menyatukan. Hai, TVRI sudah punya siaran TV digital loh. Untuk mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Bagi Anda yang menggunakan TV analog, tinggal menghubungkan antena Anda dengan set-top box. Namun, bagi Anda yang sudah memiliki TV digital, tidak perlu lagi menggunakan alat ini. Kemudian, tinggal cari di kanal 42 UHF. Langsung bisa deh nonton siaran TV digital TVRI. Dan yang lebih penting, dengan nonton siaran TV digital TVRI, Anda masih bisa menyaksikan program-program unggulan TVRI seperti Buah Hatiku Sayang, Asyik yang Menggambar, Ayo Bernyanyi, A to Z, Gitar Remaja, dan masih banyak program-program unggulan lainnya. Yuk nonton siaran digital TVRI, gambar celing, suara bening. Jangan lupa ya. Lagian kenapa sih harus dia duluan yang diadopsi? Aku kan lebih lama tinggal di panti. Mereka adalah orang yang pertama Marwa sebut keluarga sebelum Papa dan Mama mengadopsi Marwa. Sahabat. Dulu. Drama musikal lebaran anak-anak, nyanyian di Rumah Cahaya, Rabu dan Kamis, 6 dan 7 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat, di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya agak lemes, pemirsa. Lemesnya juga ada kabar gembira di hati saya. Ada seorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk kepentingan ini. Bagaimana? Revolusi mental berhasil di Indonesia dari mulai anak-anak. Saya akan masuk ke Prof Yan, supaya Prof Yan tidak kecewa. Bola balik saya putus. Prof, tadi Mbak Hani menceritakan bahwa guru dan wali murid atau orang tua ini harus paralel sehingga ada waktu berkala untuk bertemu antara guru dengan si orang tua untuk men-stressing salah satu bagian dari yang terpenting yang berkembang di area itu. Ternyata yang terpenting itu akhlaknya. Jadi bicara akhlak, karena kurikulum ya untuk orang tua kan nggak banyak. Dan juga mungkin berbeda dengan yang dulunya. Dari akhlak. Apa yang ditemui Prof Yan di luar? Apakah ada seperti itu? Kalau di luar itu, kebanyakan di negara Eropa, itu mereka menerapkan suatu sistem yang kurang.
Aduh, subhanallah. Jadi berbuat baik itu ya. Iya. Surat 12:22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau anak-anak sudah berbuat baik, yang diwajibkan oleh gurunya dan orang tuanya, ilmu akan didapat. Saya minta berdiri dua-duanya. Saya ingin mendengarkan sesuatu untuk bangsa dan negara yang kaitannya dengan revolusi mental dimulai dari anak-anak. Silakan kita lihat langsung. Ya Tuhanku, Ya. kami bersyukur kepada Engkau yang telah menempatkan kami di bumi persada ini sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah. Maka kami berjanji moral sebagai anak bangsa. Demi Allah, Tuhan yang Maha Esa, mulai hari ini saya berjanji bahwa saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saya tidak akan durhaka kepada kedua orang tua. Saya tidak akan melakukan kerusakan di muka bumi. Saya rela berkorban harta dan jiwa untuk bangsa dan negara. Saya tidak akan pernah mencuri, walau serupiah pun. Saya tidak akan berzina. Saya tidak akan melakukan kekerasan, apalagi membunuh. Saya tidak akan pernah berdusta. Saya tidak akan berbuat keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Saya tidak akan memakan harta anak yatim. Saya tidak akan pernah serakah dan selalu amanah dan berbuat adil. Dengan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, surat perjanjian ini saya tanda tangani untuk diri saya sendiri, lingkungan, bangsa, dan negara. Apabila saya melanggar isi perjanjian tersebut, maka akibat pelanggaran itu akan terkena pada diri saya sendiri. Subhanallah, subhanallah. Pemirsa, kalaulah seluruh bangsa ini seperti anak-anak kita hari ini yang dididik oleh Mbak Hani Purbatin, yang setiap minggu diucapkan untuk menjadi orang-orang yang siap merevolusi mental dirinya sendiri, yang menunjang program-program pemerintah, menunjang rakyat dan bangsa ini. Dia takut mencuri, dia takut berbohong, maka moral ini akan lebih baik ke depan. Marilah pemirsa, kita mulai revolusi mental dari anak-anak. Sekali lagi, kita mulai dari anak-anak. Revolusi sudah digulirkan, tapi cara memulainya ada yang dari bapak-bapak dan juga dari anak-anak. Semuanya nantinya berjanji moral kepada Allah. Ini bukan baiat. Ini bukan baiat. Ini kesadaran dari seorang manusia, utamanya bangsa Indonesia, untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Lebih baik. Sukses. Dengan revolusi mental yang menjadi program pemerintah yang kita sepakati bersama. Mari anak-anak kita didik di sekolah-sekolah. Mari siapapun orangnya pada waktunya. Ngurus KTP, dia harus menyatakan diri di depan Pak Lurah, tetapi sesungguhnya kepada Allah yang disaksikan oleh Pak Lurahnya. Semuanya berjanji. Insya Allah ke depan pemirsa, KPK semakin kecil dan penjara semakin tidak terisi pemirsa. Kalau semuanya sudah menyatakan diri. Pemirsa, habis waktunya. Saya mohon diri, tapi tetap jangan lupa
Ramadan yang menyatukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi